Haleluya, shalom semuanya. Apa kabar? Mari di saat yang indah ini kita menyembah Dia, kita memuji Dia, kita bersyukur kepadanya, nikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku, bawa daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwasannya kasih setia-Mu tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami. Pertolongan-Mu selalu tepat waktu,
tak pernah terlambat sedetik pun. Sebab itu ku mengandalkan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh sempurna, tak bercacat celah ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh ajaib, Engkau rela korbankan diri-Mu bagi kami. Kau selamatkan kami, tebus kami, Kau angkat kami dari lumpur dosa. Terima kasih Yesus. Haleluya. We worship you, we worship you. We adore you, oh God. Haleluya. Haleluya. Bersabda buat kami, berbicara buat kami ya Tuhan. Kami rindu sabda-Mu menguatkan kami, mengingatkan kami, menolong kami, menopang kami. Bersabda ya Tuhan, lewat hamba-Mu, pengurapan yang dari tempat Maha Kudus turun atas kami semua. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Ya, shalom semuanya. Kembali kita akan sharing firman Tuhan tentang karunia Roh Kudus. Nah, karunia Roh yang kali ini berbicara tentang kata-kata pengetahuan atau kata-kata marifat. Ya, kemarin saya sharing tentang hikmat. Kata-kata hikmat. Kata-kata hikmat berbicara mengenai inspirasi Roh Kudus di suatu saat yang tepat. Jadi ketika kita menghadapi jalan buntu, tiba-tiba dapat ide, dapat inspirasi, itu datang dari Tuhan, datang dari Roh Kudus. Padahal kita nggak pernah pelajari hal itu, kita nggak pernah tahu hal itu, tiba-tiba muncul, ya. Tetapi yang namanya karunia marifat itu beda. Makanya banyak orang berdoa, biarlah kita punya hikmat dan marifat. Hikmat di satu sisi, marifat di satu sisi. Kata-kata pengetahuan yaitu marifat. Nah, 1 Korintus 12 ayat 8b. Dikatakan demikian, dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ya, apa sih yang dimaksudkan berkata-kata dengan pengetahuan? Dan ini inspirasi semua selalu berasal dari Roh Kudus. Roh Kudus bukan sekedar kuasa, Roh Kudus itu kuasa. Roh Kudus bukan sekedar otoritas, Roh Kudus itu sang otoritas sendiri. Roh Kudus adalah pribadi Allah. Nah, karunia Roh selalu untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan ini perlu kita tahu, dan setiap orang diberi karunia Roh itu secara khusus, masing-masing pribadi, jadi nggak sama. Jadi kalau ada orang memiliki semua karunia, tentulah Yesus, ya. Nah, yang pertama berbicara mengenai pengetahuan atau marifat, dari bahasa aslinya gnosis, yang artinya knowledge atau science. Nah, ini pengetahuannya Tuhan, ilmu pengetahuannya Tuhan diturunkan kepada manusia. Jadi ketika orang diberikan marifat oleh Tuhan, dia bijaksana, dia memiliki kepandaian, dia memiliki pengenalan, dia memiliki pengertian yang berbeda dengan orang lain. Nanti saya akan berikan contoh ya. Jadi kata-kata pengetahuan atau marifat itu seperti apa? Ucapan yang diilhami oleh Roh Kudus yang menyingkapkan pengetahuan tentang orang, keadaan, atau kebenaran Alkitabiah. Nah, jadi marifat ini seringkali berkaitan dengan nubuat. Contoh, Kisah 5 ayat 1-10. Ada pria dan wanita bernama Ananias dan Safira, ya. Nah, mereka ini pada waktu itu
orang-orang mengumpulkan harta benda mereka. Ketika mereka mengumpulkan harta benda mereka, ada yang bilang, saya memberikan 50% harta kami, biar dipakai buat pekerjaan Tuhan. Ada yang bilang, saya 70%. Ada yang bilang, saya 20%. Ya, ini dalam bahasa sehari-hari saya. Tidak tercatat dalam Alkitab. Tetapi ketika Ananias dan Safira, mereka sepakat berdua, padahal Ananias dan Safira tidak berbarengan. Dan ketika mereka ngomong, yang satu ngomong, apakah ini persembahan darimu? Ya, ini dari kami semua. Lalu Petrus berkata, kamu bohong. Dan seketika itu matilah. Ya, karena berbohong. Kemudian pasangannya, Ananias, Safira, kemudian ditanya, apakah ini persembahanmu? Semua? Ya, ini semua. Padahal maksudnya kalau bilang enggak semua pun enggak apa-apa. Karena persembahan itu sukarela, bukan paksaan. Dan kamu baru tahu pasanganmu barusan mati karena berbohong. Dan kamu sebentar lagi mati. Dan seketika mati juga. Nah, itulah yang namanya marifat. Petrus tahu bahwa Ananias dan Safira bohong. Hal-hal seperti ini bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Artinya, saudara tiba-tiba diberi marifat oleh Tuhan. Orang yang di depan saudara ini mau nipu saudara. Saudara sudah tahu. Tidak perlu bilang, kamu penipu. Tetapi ketika dia berdagang dengan kita sudah tahu, ini orang bohong. Jadi nggak perlulah kita transaksi dengan dia. Tetapi dalam pelayanan-pelayanan kadang-kadang saya melayani tidak selalu. Ya, kalau Roh Kudus pimpin, Roh Kudus tuntun, pasti nggak salah. Ya, misal di dalam sebuah ruangan, ketika saya melayani konseling, ada sesuatu yang ditutupi oleh orang yang datang kepada saya. Saya sebagai konselor, seorang konseli datang kepada saya, tiba-tiba ada marifat. Ya, ada orang misalnya mau menikah, bimbingan pranikah. Ternyata yang satu ini mengaku bujangan padahal sudah pernah menikah. Ditutup-tutupi, suratnya memang tidak ada bukti kalau dia ini sudah menikah. Karena dia bawa surat yang apa adanya. Lalu ketika saya cek, periksa, kemudian saya bilang, kamu sudah menikah? Belum. Saya yakin kamu sudah menikah. Coba pulang. Kalau kamu memang betul belum menikah, pulang dan datang kembali. Dan ternyata enggak datang kembali. Karena orang itu memang sudah menikah. Dan yang dinikahi ternyata masih hidup dan belum cerai. Nah, kekasih Tuhan, di dalam cerita yang lain, 1 Korintus 14 ayat 24 dan 25, Roh Kudus itu mendorong kita bernubuat untuk menyingkap dosa. Nah, kita bisa lihat 1 Korintus 14 ayat 24 dan 25. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Kalau saudara baca ayat 24 dan 25, mungkin nggak terlalu jelas, tapi lihat ayat-ayat sebelumnya tentang berbahasa roh. Kalau saya berbahasa roh kepada saudara, ya, maka saudara nggak ngerti. Lebih baik seperti tadi ketika bermazmur di dalam penyembahan, saya pakai bahasa sehari-hari. Karena bahasa itu lebih jelas, lebih menguatkan orang daripada saya pakai berbahasa roh. Ya, saya berbahasa roh untuk diri saya sendiri, tetapi ketika dengan orang lain, di dalam kelompok, komunitas, seperti kita berdoa bersama, saya pakai bahasa sehari-hari. Nah, bayangkan dalam sebuah komunitas ada orang berbahasa roh, tapi nggak ada yang menafsirkan. Lebih baik ada orang yang menyampaikan 5 patah kata, tetapi jelas. Ya, misalnya, hai kamu pria, segera bertobat. 5 kata. Misalnya demikian. Dan orang yang tahu kalau itu Roh Kudus yang menjamah, walaupun 5 kata saja, terjadi perubahan. Saya percaya Roh Kudus itu kuasa yang dahsyat, karena dia pribadi yang sangat berkuasa. Nah, hal lain yang kita bisa lihat tentang kata-kata pengetahuan, ya, kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, ternyata marifat ini beda dengan pengetahuan umum, ya, di mana kita belajar di sekolah. Jadi pengetahuan atau marifat yang datang dari Tuhan
bukan karena belajar di sekolah, tetapi Roh Kudus sendiri yang berbicara kepada kita. Saya percaya Roh Kudus sanggup berbicara kepada kita asal kita mau terbuka. Jadi sekarang kita lihat yang bandingnya. Perbandingannya adalah belajar pengetahuan umum, bisa di sekolah, belajar dari alam, belajar dari kehidupan orang, biografinya, dan sebagainya. Belajar pengetahuan umum tidak ada kaitan dengan Roh Kudus. Jadi perkataan marifat berasal dari Tuhan, pengetahuan umum dari ketekunan belajar. Ya, kita misalnya sekolahnya nggak tinggi, tapi kalau diurapi Tuhan, wih, kuasanya dahsyat, hikmatnya dahsyat, marifatnya dahsyat. Tapi kalau nggak diurapi Tuhan, kalau ngomong ya bengong-bengong aja. Jadi urapan Tuhan penting, belajar juga penting. Ya, jangan kesampingkan, nggak perlu belajar, yang penting urapan. Enggak, ya, nanti ngawur. Ya, tapi belajar saja tanpa minta urapan Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang kaku. Jadilah pribadi yang fleksibel di dalam Roh Kudus, maka hidup kita akan menjadi berkat. Saudara mau memiliki karunia marifat? Kemarin karunia hikmat, karunia marifat, dan saya akan berdoa tentang hikmat juga marifat. Kalau saudara mau, mari kita berdoa bersama. Malam ini bersama para kekasih Tuhan yang sedang berdoa bersama dengan kami, biarlah hikmat-Mu, karunia hikmat turun atas kami, kemampuan dari Roh Kudus di suatu saat yang khusus nyata dalam kehidupan kami. Dan kami berdoa pula, kami mau karunia marifat, di mana ada pengetahuan yang luar biasa yang datang dari Allah untuk mengetahui orang, benda, masalah, di mana kami sebetulnya tidak tahu apa-apa. Roh Kudus yang bekerja lewat hidup kami. Kami mau dengar-dengaran dengan Tuhan, hati kami mau dipersembahkan buat Tuhan, pakai kami dengan hikmat marifat-Mu. Bahkan pakai kami Tuhan untuk berkata-kata dengan nubuatan, supaya isi hati-Mu disampaikan kepada orang yang kami layani. Di toko kami, di pekerjaan kami, di rumah tangga kami, dan dimanapun kami berada, biarlah hikmat marifat serta kata nubuat itu pun bekerja sama. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa karunia Roh Kudus ini dapat nyata tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negeri Indonesia biar mengalami pemulihan, dan lewat kepemimpinan Presiden Jokowi, kami berdoa hikmat-Mu yang luar biasa menuntun Presiden Jokowi dapat melayani bangsa Indonesia yang terbaik. Dan biarlah pembalikan keadaan dinyatakan, dan biarlah segala yang terbaik yang datang dari Tuhan dinyatakan di tahun ini Tuhan. Proses pemulihan bangsa Indonesia dinyatakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami berseru kepada nama-Mu. Dan kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang bekerja bersama para karyawannya, bersama dengan pemimpinnya. Kami berdoa Tuhan tolong. Biarlah setiap pekerjaan yang mereka melakukan dengan segenap hati, dengan kerinduan, bahwa mereka melayani bukan hanya kepada manusia, tetapi mereka melayani seolah-olah kepada Allah sendiri. Dan oleh sebab itu, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, pengurapan Tuhan turun kepada para pengusaha dan karyawan dimanapun mereka bekerja, baik di rumah tangga, di pabrik, di apotek, di toko, di bank, di pertambangan, dan di tempat-tempat yang lain. Kami berdoa anak-anak Tuhan usahanya makin maju. Dan kami berdoa pula, biarlah kami menikmati keamanan, ketertiban yang datang dari Tuhan. Perlindungan-Mu, kami diluputkan dari mara bahaya, dari kecelakaan, dari pencurian, perampokan, tindakan anarkis. Dan kami berdoa buat para kekasih Tuhan yang sedang mengalami sakit. Tuhan jamah kehidupannya, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa untuk para kekasih Tuhan yang hari-hari ini sedang membutuhkan pekerjaan. Tuhan punya lapangan pekerjaan yang terbaik buat mereka. Karena kami percaya, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Hari-hari ini yang sedang mengalami pergumulan berat di dalam kehidupannya, kami berdoa, ketika mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan beri solusi, Tuhan beri jawaban. Terima kasih Bapa. Malam ini, biarlah kami dipenuhi oleh hikmat dan marifat-Mu. Dan biarlah kami dapat bermimpi, biarlah mimpi itu mimpi yang datang dari Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami menyongsong hari esok yang penuh harapan dengan penuh syukur, dan kami berdoa sambil mengangkat kedua belah tangan kami, turunlah berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin. Terima, alami, hikmat, dan marifat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.